Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Yang terhormat Bupati Tanggamus Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MAMH. Yang terhormat Bapak Wahyu Agustiawan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus. Yang terhormat staf ahli Bupati, Inspektur, Kepala PMD, Kepala PUPR, Camat, dan Uspika. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati Bapak Ibu OPTD se-Kecamatan Talang Padang, Kepala Pekon se-Kecamatan Talang Padang, Ketua BHP se-Kecamatan Talang Padang, beserta undangan yang berbahagia. Dengan hati yang selalu bersyukur dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucap salam serta salawat kepada Rasulullah dan keluarganya, marilah kita memanjatkan segala puja dan puji atas limpahan karunia, rahmat, hidayah, inayahnya, sehingga dengan limpahan karunia tersebut menghantarkan kita hadir bersama-sama pada acara Musrenbang RKPD Kecamatan Talang Padang tahun 2026 dalam rangka tahapan penyusunan RKPD tahun 2027. Talang Padang 9 Februari 2026 dimulai. Kita bisa bersama-sama hadir di sini dalam rangka melaksanakan Musrenbang bersama. Mudah-mudahan kehadiran kita semua hari ini semata-mata karena kita ada di sini, sehingga apa yang kita harapkan dalam Musrenbang ini, karena pada dasarnya Musrenbang ini adalah untuk masa depan keturunan kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dalam pertemuan ini, apa yang kita rencanakan, apa yang kita berdoakan itu akan terkabulkan. Salam dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga pengikutnya setia di ajar. Dan semua yang kita semuanya. Amin.
Kehadiran kita di sini bukan sekedar memenuhi undangan atau menjalankan rutinitas tahunan, melainkan wujud nyata, tanggung jawab dan kepedulian untuk menentukan arah pembangunan Kota Tenggarus dan khususnya di Kecamatan Kalpara. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita pantas untuk bersyukur karena negara kita memang berhasil. Terakhir pada tahun 2009 atau 2014 atau undang-undang itu yang sepakat kalau pembangunan untuk di negara kita itu akan berarti usulan dari bawah. Jadi dari desa, dari pekon sampai kecamatan dilibatkan dalam apa yang harus dibangun. Inilah pembahasannya hari ini. Jadi harus dipahami betul supaya ini serius dalam rangka untuk membahas ini. Pahami dulu latar belakangnya, filosofinya. Kenapa di kecamatan itu ada muslimat? Kenapa di desa ada muslimat? Inilah sebuah bukti bahwa memang negara kita ini betul-betul negara demokrasi. Yang segala sesuatunya itu berangkat dari bawah. Nah, oleh karenanya memanfaatkan kesempatan ini jangan disia-siakan untuk dari pokon sampai kecamatan itu betul-betul apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan untuk ini? Karena bagaimanapun kita ini yang hadir hari ini rata-rata di atas umur 30 sampai 40 ya. Kita nggak tahu nasib kita. Tapi masa depan kecamatan ini adalah anak-anak kita yang akan merasakan nanti. Jangan lagi kita berpikir untuk kita, karena kita suatu waktu yang kapan saja, tahun 10 menit, tahun 15 menit yang akan datang kita dipanggil, tahun 2 tahun atau 1 panggil. Tapi anak-anak kita apa? Nah, ada kesempatan seperti ini kesempatan ini gunakan betul untuk masa depan anak-anak kita. Misalnya ada masalah sekolahan, ada masalah ini yang kekurangan, ada masalah apa yang mengganggu masa depan anak-anak kita, masa depan pendidikan kita. Seperti tadi saya saksikan anak-anak itu bagus, saya optimis. Dengan cara itu betul-betul optimis, saya optimis bahwa itu betul-betul itu menjadikan anak, menimbulkan karakteristik anak itu untuk menghadapi masa depan di Tenggarus ini. Betul-betul. Dan tolong nating tulus. Innamal amalu binniyati, kata dari agama. Kalau kita betul-betul niat dengan tulus, ikhlas, insya Allah inspirasi yang akan turun di pikiran kita ini akan yang bagus untuk masa depan itu. Dan cuci-cuci mereka kalau ada duit, untuk mau kesempatan. Jangan mikirin bahwa muslimat mengusulkan ini supaya kita dapat proyek ini, jangan. Dan saya ingatkan semua OPD, semua pegawai negeri, semua kepala pekon, saya ingatkan, saya betul-betul tegas, saya pulang kampung ke Tenggarus ini betul-betul dengan niat nama itu ada lain kecuali untuk mengangkat harkat berakat. Saya bukan mencari duit, saya bukan mencari kekayaan, saya bukan mencari ketenaran. Betul-betul bagaimana masa depan daripada Tenggarus ini, anak-anak kita ini betul-betul bisa hidup nanti. Termasuk kepada OPD juga harus tegas, harus kepada OPD. Karena kita untuk masa depan anak kita, kapan lagi kita kesempatan? Nah, ada kesempatan kita, jangan pikir kita ini sehat mempanjang umur, belum tentu. Ya, jadi tolong ini betul-betul resapi filosofi daripada latar belakang daripada muslimat ini. Tolong betul-betul lihat apa kebutuhan kita, apa yang real, yang betul-betul memang masuk akal, yang rasional. Kebutuhan ini untuk masa depan pada anak-anak kita. Tapi lihat dulu juga, karena kita ini Tenggarus ini daerah kaya, punya kekayaan destinasi wisata, potensi wisata, pertanian, punya pertambangan, tapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih termiskin. Kenapa? Karena itu tidak digali. Oleh karenanya ke depan ini saya insya Allah saya akan menggali potensi-potensi yang ada. Petani-petani, kepala pekon, nanti kita akan menghilirisasi.
Karena kita sesuai dengan program presiden kita suasana pangan itu betul-betul diutamakan, karena dengan suasana pangan itu masyarakat kita akan berpikir jernih, karena kenyang. Yang bikinnya jernih ini kan lapar betok. Ini kalau dia apa? Kalau sudah kenyang ya pasti dia minum. Oleh karena Pak Prabowo ini suasana pangan diutamakan. Ini sama persis dengan zaman kita bertani. Kita semua cermin begitu. Mana ada Pak Harto, ada yang ngacak-ngacak jadi preman, jadi apa segala macam pada zaman itu. Karena memang produknya dipenuhi semua. Gak ada yang berani. Karena pada dasarnya yang nakal itu memang nekat, bukan nekat, gila, betul-betul menekuni. Nah, jadi itu. Jadi tolong kita ini pertanyaan kita memang fokus. Nanti kita akan jadi hilirisasi. Saya baru kemarin di Jakarta baru ngobrol sama orang Jakarta, baru ngobrol sama ini dengan PU, saya ngobrol dengan beberapa kementerian perwakilan, saya sudah ngobrol. Kita akan hilirisasi di tempat-tempat ini. Pokok-pokok ada cabai, ada ini, tapi kita akan merubah mekanisme cara kita bertani. Kalau cara kita orang tua kita di Lampung ini punya tanah setengah hektar, tapi apa semua pun ada di situ. Ada cabai, ada buah durian, ada nangka, ada ini, ada pisang. Gak ada yang fokus dan tidak ada yang bisa dijual, hanya bisa dimakan. Apa prinsipnya waktu itu orang tua kita ngomong? Seperti dan minum tetangga, pasti waktu ini. Jangan minta sama tetangga, kalau ada semua. Tapi kalau orang Jawa lain lagi berpikirnya, fokus dia bagaimana? Fokus supaya produktif. 5.000 meter ditaruhin semua cabai, kan bisa jual. Ada makan apa yang ada di kampung-kampung itu, di pohon-pohon itu, penghasil itu hilirisasi semua. Yang pertama kalau yang besar-besar kopi, kelapa, kita hilirisasi, jadi semua, insya Allah. Dan ini saya sehabis ini saya nggak bisa lama, karena memang saya akan kita membuat rumah sakit baru. Di Tenggarus ini akan ada rumah sakit baru yang tujuannya sama. Ini yang akan kita pastikan hari ini. Dan melihat di mana sosoknya ini. Jadi insya Allah, jadi kita Tenggarus ke depan, saya nggak ada cita-cita lain kecuali bagaimana melihat Tenggarus ini ke depan bagus. Masa depan anak-anak kita ada. Perguruan tinggi kita saya sudah buka pembicaraan dengan Mundila. Perguruan tinggi kita akan bicara di sini kita harus. Kita harus dengan ini semua bisa terrealisasi apabila potensi yang ada di tengah ini bisa sama-sama masyarakat sama-sama untuk menggantinya. Jadi nanti fokus di depan nama kita akan bantu semua atau berminta bantu semua. Saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada camat peserta seluruh jajaran dan panitia yang telah mempersiapkan forum masyarakat ini dengan baik. Forum ini memiliki makna yang sangat penting karena disinilah aspirasi masyarakat dihimpun, kebutuhan real di lapangan dibicarakan, permasalahan diidentifikasi dan solusi dirumuskan bersama-sama. Jadi semua dari masyarakat dari para pelapor termasuk hasil musyawarah kemarin itu dimasukkan ke kecamatan dan dibahas nanti dari kecamatan ini nanti akan dibahas di kabupaten. Itu dari sini ada pengawalan apa yang kita bahas dan sepakati hari ini sesungguhnya akan menentukan wajah pembangunan daerah kita di tahun yang akan datang. Oleh sebab itu saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musyawarah ini dengan sungguh-sungguh terbuka dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Peserta musyawarah yang saya hormati, misi besar dalam pembangunan 5 tahun ini yaitu bersama Tenggarus maju menuju Indonesia Emas.
Sedangkan tema pembangunan tahun 2027 adalah peningkatan infrastruktur dan investasi daerah untuk mendorong hilirisasi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam program kita di kampus ini ada 3 yang saya utamakan, yaitu infrastruktur, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga kesehatan. Lalu hilirisasi apa yang dihasilkan ini. Itu semua tidak ada lain kecuali untuk melancarkan, melapangkan pikiran kita untuk berpikir jernih bagi masa depan anak-anak kita. Saya nggak ada konsentrasi lain. Kalau masa depan kita ini udah tahu sekarang, sudah kita rasakan. Tapi anak-anak kita belum. Ini harus kita pikirkan betul. Nah, hilirisasi. Saya tolong kepala-kepala pekon, tolong sampaikan kepada keluarga besar kita. Ini hilirisasi untuk infrastruktur itu sudah kita mulai. Saya kadang-kadang saya dengar di YouTube itu, mana yang 2 tahun dijanjikan, duit yang jangan tanya dari mana. Ya itu yang dibangun, yang saya resmikan dia dari ini kan itu nggak tahu kan masyarakat uang dari mana. Ya uang dari Pemda, masa uang pribadi saya. Boleh juga uang pribadi saya, tapi banyak amat nanti yang nyesel aja lihatnya. Ya enak dikira apa? Kita mulai, infrastruktur kita sudah mulai, ada progres. Bunyinya bukannya mangkung, rasanya bunyinya mangkung. Padahal yang belum nanti di kampung ini sendiri yang belum. Kebetulan aja gilirannya belum nyampe. Nanti insya Allah 2026, anggaran tahun 2025 ini, itu saya meneruskan apa yang sudah diputuskan sebelumnya. Kalau 2026 itu mulai saya ikut di situ untuk memutuskan segala sesuatunya itu. Artinya 2006 apa yang saya pikirkan saya bisa implementasikan di situ di program itu. Makanya 2006 nanti kita lihat pelan-pelan. 2007 insya Allah selesai. Jadi 2 tahun itu dihitung dari 2006 bukan dari 2025. 2026, 2027 insya Allah itu selesai. Yang gitu ya 2024, 2025 nggak bisa ya. Jadi tolong berikan, sampaikan penjelasan, pencerahan kepada masyarakat kita supaya jangan ini, karena saya lihat itu kadang-kadang bawa pesimis untuk masyarakat kita. Walaupun kalau saya sih nggak pusing ya, mikirin, yang penting saya jalan, karena kita itu jalan lurus, harus lurus jalannya. Kalau memang fokus ke sana ya kita harus ke sana, nggak ada lagi siapapun nggak bisa mempengaruhi. Tetap saya akan nanti lurus untuk jalan sampai dan siratal mustaqim. Ya Pak ya. Nah, siapa yang bisa nolak itu? Bapak Ibu hadirin sekalian, tema ini menunjukkan bahwa fokus kita adalah memperkuat fondasi pembangunan solusi perbaikan infrastruktur dasar, sekaligus mendorong masuknya investasi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi pemerintah daerah. Insya Allah nanti ke depan ini saya sedang berusaha, karena kebetulan basic saya ini latar belakangnya kecuali sebagai politisi, sebagai pengusaha. Jadi kalau politisi ya sama dengan Pak Rangga, saya dari Dewan. Tapi saya dari tahun berapa itu 2000. Nah itu di Dewan juga saya pernah, mimpin Dewan juga saya pernah, pengusaha. Nah ini ilmu-ilmu pengalaman yang ada di sana itu saya bawa ke sini. Nggak ada lain, nggak ada tujuan lain kecuali untuk kemaslahatan masyarakat Pengamus, masa depan daripada anak-anak kita. Nggak ada lain saya. Cukuplah buat mama mengan susah aduh besoko. Jadi ini fokus bagaimana untuk membangun ini. Jadi tolong dukungan dari masyarakat, dukungan dari kepala pekon, dukungan dari kecamatan, dukungan dari warga, para tokoh. Mari kita sama-sama ini. Infrastruktur udah mulai kita ini kan. Dan insya Allah nanti ke depan tahun 2006 banyak itu yang ini. Nanti dari PU itu yang akan melaksanakan itu pasti. Lalu sekolah juga berapa ratus sekolah yang sudah kita rehab, sekarang kita usulkan di pusat. Karena kita nggak ada duit, kita usulkan di pusat.
sekolah, rumah sakit, ya gitu kita bangun rumah sakit. Karena memang bagaimana mungkin kita bekerja ya kalau kita sering sakit-sakitan? Iya kan? Kalau kita nggak sehat, bagaimana kita bekerja nih? Sekolah juga gitu, sekolah dasar. Ini saya ingatkan, kalau nanti di pokok-pokok itu ada guru SD, yang guru SD dia ngajar di tempat bapak atau ibu di pokok itu, tapi orang tuanya, apa suaminya atau istrinya jauh di sana. Karena guru SD itu pada dasarnya itulah, kecuali memang dari TK, kalau dari kandungan itu dibentuk oleh karakter, itu sudah terbentuk oleh orang tuanya. Begitu dia lahir dibentuk lagi karakter oleh lingkungan, oleh orang tuanya, oleh itunya. Begitu TK dibentuk oleh lingkungan, SD dibentuk oleh guru SD. Itu punya peran penting untuk membentuk karakter masa depan daripada anak kita. Coba saya tanya sekarang, yang kita ingat guru SD apa guru kuliah? Dosen, guru SD. Yang dia pakai mister nabok kita kan kita ingat terus sampai sekarang. Iya. Itulah karakter yang itu kan itu. Bahwa kita itu harus begini, harus begitu. Nah kalau memang guru SD-nya itu begitu mengajar, mikirin bahwa berangkat ke SD, habis berantem sama bapaknya karena anaknya nangis terus ditinggal, bagaimana dia fokus untuk ngajar? Ya kan? Ya, sama teman, kalau Dewan, kalau Mat. Ayo Mat, jadi guru SD itu harus fokus. Karena yang membentuk karakter guru SD itu bukan 1 tambah 1, 2 tambah 3, 5 3 5 itu bukan. Ya. Jadi saya ingatkan lagi, guru SD itu harus fokus. Waktu dia mengajar harus fokus. Karena yang membentuk karakternya, ekspresi, wajah, interaksi, itu yang membentuk karakter anak-anak kita. Bukan 1 tambah 1, 2 3 5, bukan. Jadi kalau mulai lagi yang jauh di sana berpisah dari suaminya, tolong sampaikan itu, kita pindahkan, kita kembalikan pada ibunya. Terus satu lagi pesan saya kepada kepala pokok, saya jangan pernah kita dengar ada anak yang memang mau minat sekolah SMA cuma karena orang tuanya nggak mampu. Tolong sampaikan kepada pemerintah itu. Saya minimal di kampus ini anak-anak yang memang ingin sekolah itu tamat SMA. Kalau sudah tamat SMA, nanti mereka berpikir untuk bekerja di pabrik, bekerja di mana udah bisa kuliah. Itu tolong sampaikan itu. Saya jadi catatan betul itu. Jangan ada orang-orang kita yang karena bapaknya, ibunya nggak mampu dan ini. Nah, jadi inilah kita perlunya membangun di kampus ini. Dimulai dengan musyawarah bottom up, memasukkan dari itu kata itu. Jadi kita bisa ngarah nanti pembangunan kita kemana, arahnya kemana, pendidikan seperti apa, itu laporkan semua. Ya. Musrembang tidak boleh dimaknai sebagai formalitas tahunan. Bukan ini kerjaan tahunan harus dikerjakan, itu bukan. Kita harus ambil betul-betul itu. Dan itu nanti suatu waktu nanti saya akan cek. Saya nggak itu, saya fokus ini. Saya mimpin Tenggamus ini betul-betul fokus, nggak ada kerjaan lain saya pikirkan. Hanya Tenggamus, bagaimana Tenggamus ini bisa maju. Jadi termasuk pekerjaan lurah, masuk kerjaan kepala pekon, camat, itu selalu saya lihat itu betul. OPD saya lihat, nggak ada yang bisa lolos dari itu saya, pantauan saya. Itu nanti jadi tolong betul, serius betul. Jadi kepala pekon juga harus. Jadi musyawarah tidak boleh dimaknai sebagai formalitas tahunan atau sekedar tempat menyusun daftar panjang usulan. Musrembang harus menjadi ruang untuk menetapkan prioritas yang benar-benar penting, mendesak dan memberikan dampak nyata. Lebih baik sedikit program tapi tepat sasaran daripada banyak program namun tidak terasa manfaatnya. Peserta Musrembang yang saya hormati, keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada kerjasama seluruh pihak. Camat harus mampu mengkoordinasikan perencanaan wilayah dengan baik. Kepala pekon dan lurah harus aktif menyerap aspirasi masyarakat warganya. Perangkat daerah bersinergi dalam pelaksanaan program, dan Baperinda
harus menguasai mengawal perencanaan serta evaluasi secara konsisten. Dan kampus ke depan harus semakin maju, yang tentunya tidak lahir dari kebijakan di atas meja semata, tapi harus dimulai dari pekon dan kecamatan. Kecamatan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik sekaligus penghubung antara pemerintah kabupaten dan masyarakat. Saya ingatkan sekali lagi, musyawarah apa yang kita perlukan untuk di Talambadan ini. Dan ini betul-betul murni, jangan ada motif yang lain. Betul-betul murni yang membangunnya, yang membawa dampak positif untuk masa depan. Paling tidak itu yang bisa kita tinggalkan untuk keturunan kita. Itu saya berharap itu betul-betul serius, dan tolong para pokon juga harus jeli melihat apa-apa yang dibutuhkan di pokon. Nothing tulus. Tolong kita samakan persepsi bahwa kita dalam melaksanakan tanggung jawab ini, karena tanggung jawab para pokon, tanggung jawab para pokon itu sama dengan tanggung jawab saya, karena kita dipilih oleh rakyat. Makanya saya selalu bilang, dari segelintir organisasi, dari berapa orang saya nggak perhatikan, karena saya ini bertanggung jawab dunia akhirat atas 400.000 masyarakat Tenggamus. Dari 600.000 itu 400.000 pemilih, 70% milih saya, minta percayakan pada saya. Makanya saya akan tega dan tidak pernah akan tidak pernah akan mengambil satu sikap karena nggak enak. Siapapun kalau dia bakal melanggar, bakal menghambat daripada tujuan ini, tujuan saya akan libas. Iya, mondok pertimbangan lain. Mau OPD, mau siapa, organisasi atau lembaga apapun saya nggak peduli. Bagaimana jalan saya lurus sampai ke sana, sampai ke ujungnya untuk mensejahterakan masyarakat. Karena tidak ada lagi, saya ini sekarang alhamdulillah umur saya baru 67. Jadi apa lagi yang mesti pikirin? Anak saya udah alhamdulillah udah besar, udah ini. Jadi saya pulang ini betul-betul memikirin ini. Jadi saya fokus betul, saya nggak mau niat saya terganggu oleh segelintir masalah itu. Saya harus selesaikan. Jadi sekali lagi, nah itulah kami cuma Lampung Piil ya. Kayaknya aja Piil itu barat mana ya? Udah kemudian itu sepenting tercapai api saya ke apa, saya ke masyarakat. Nggak ada lain saya tujuan kecuali masyarakat itu, untuk mereka kemaslahatan masyarakat itu yang saya buktikan betul. Makanya saya selalu aktif ke Jakarta, kemana saya cari tembus-tembusan. Karena kita nggak ada duit. Nah, tapi kalau 3 tahun 4 tahun yang akan datang, insya Allah. Tapi ini bukan janji, nanti ditagih lagi saya datang. Lipat duit saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Talambadan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 dengan ini saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kita samakan persepsi bahwa kita dalam melaksanakan tanggung jawab ini, karena tanggung jawab para pokon, tanggung jawab para pokon sama dengan tanggung jawab saya, karena kita dipilih oleh rakyat. Makanya saya selalu bilang, dari segelintir organisasi, dari berapa orang saya nggak perhatikan, karena saya ini bertanggung jawab dunia akhirat atas 400.000 masyarakat Tenggamus. Dari 600.000 itu 400.000 pemilih, 70% milih saya, minta percayakan pada saya. Makanya saya akan tega dan tidak pernah akan tidak pernah akan mengambil satu sikap karena nggak enak. Siapapun
Kalau dia bakal melanggar, bakal menghambat daripada tujuan ini, tujuan saya akan ada libas. Iya, mondok pertimbangan lain. Mau OPD, mau siapa, organisasi atau lembaga apapun saya nggak peduli. Bagaimana jalan saya lurus sampai ke sana, sampai ke ujungnya untuk mensejahterakan masyarakat. Karena tidak ada lagi, saya ini sekarang alhamdulillah umur saya baru 67. Amin amin ya Allah ya mujib as-sa'ilina ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'i masyayikhina wa li asatidina wa li azwajina wa dhurriyyatina wa lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Pada saat ini kami hadir dalam rangka musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Talang Padang tahun 2026. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini membawa keberkahan dan mendapat ridho-Mu. Ya Allah Tuhan semesta alam, kami semua bertekad untuk selalu bangun daerah kami yang tercinta ini. Limpahkanlah kepada kami ketetapan melanggar hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Da'wahum fiha subhanallah, tahiyyatu fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.